rekan-rekan calon guru penggerak. Hari ini saya akan mewawancarai satu rekan guru yang ada di sekolah SMP Negeri Hindu 13 Batu, guru bahasa Indonesia. Saya akan mewawancarai sebagai program dari tugas pra-observasi di coaching supervisi akademik. Untuk itu saya persilakan siang. Perkenalkan, nama saya Cakorda Istri Dewi Anisya Raswati SPD. Saya mengajar bahasa Indonesia di SMP Negeri Hindu 13 Batu. Baiklah, saya akan memulai. Bu Cok, apa kabar hari ini? Sekarang sehat. Bu, apa kabar? Saya sehat. Jadi saya akan melakukan pra-observasi mengenai coaching supervisi akademik mengajar di kelas 9A ya. Nah, jadi berhubungan dengan proses pembelajaran, tentunya bisa sedang menyiapkan beberapa persiapan ya, Bu. Jadi kenapa saya melakukan observasi? Saya ingin Bu pada saat melakukan proses pembelajaran tertata rapi sesuai dengan RPP yang sudah dibuat. Setelah itu apa saja yang hal-hal yang masuk di RPP tersebut, dan nanti bisa mengimplementasikan materi yang akan diajarkan ke murid. Seperti itu tujuan saya melakukan observasi. Nah, Bu Cok, tentunya Bu Cok mengharapkan sesuatu dari percakapan kita hari ini. Kira-kira apa yang Bu Cok harapkan? Yang saya harapkan pada saat mengajar, saya berharap siswa itu dapat dengan cepat menyerap apa yang saya sampaikan, pembelajaran diferensiasi. Saya lanjutkan Bu Cok. Pada saat nanti Bu Cok mengajar di kelas, tentunya sudah buat RPP ya Bu Cok ya. Itu sebagai acuan Bu Cok mengajar supaya anak-anak dia terarah proses belajar. Materi yang akan Bu Cok ajar besok. Itu teks inspirasi. Dalam pembelajaran saya, siswa itu mampu menganalisis struktur, dan itu siswa mampu menciptakan sebuah cerita inspirasi sesuai dengan struktur teks inspirasi. Kemampuan siswa yang tidak merata, mana bisa menyikapi. Ya, pertama kan saya lihat kondisi di kelas itu, mengadakan pemetaan terhadap siswa supaya kita tahu mana sih siswa yang suka auditory, ya, dari visual, ada juga yang suka mengamati secara langsung, misalnya estetik, seperti itu. Saya adakan pemetaan seperti itu. Setelah itu saya anjurkan mereka, saya minta mereka untuk berkolaborasi sesuai dengan minat mereka. Saya lanjutkan Bu Cok. Tentunya nanti pada saat proses mengajar, Bu Cok ditantang untuk berkolaborasi dengan metode KSE, kompetensi sosial dan emosional. Dan metode KSE itu memang harus kita kolaborasikan pada saat kita mengajar secara di kelasnya. Karena kadang saya selaku guru itu sulit sekali mengendalikan emosi saya, karena bisnis yang kita hadapi adalah berbagai jenis karakter. Harus kita lakukan itu kan kita sebagai guru harus bisa mengendalikan emosional kita. Metode KSE itu sangat membantu saya. Saya jadi lebih bisa mengendalikan emosional saya. Jadi saya bisa tangkap di sini metode KSE, kompetensi sosial emosional itu kita sebagai guru memang harus bisa menguasai metode itu. Kira-kira area pengembangan yang tidak dicapai seperti apa, Bu Cok? Area pengembangan yang saya harapkan tercapai yaitu mengembangkan kemampuan intelektual siswa dengan cara menyampaikan materi pembelajaran yang mudah dipahami oleh siswa. Satu, dan itu yang kedua, mengembangkan kemampuan sosial emosional siswa pada saat peserta didik memiliki kemampuan yang berbeda. Dan itu penyajian dari kegiatan berdiferensiasi yang diterapkan itu. Kira-kira strategi yang dipersiapkan nanti untuk proses pembelajaran seperti apa? Yang pertama, kita menyusun planner ajaib, pasti ya. Dan itu yang kedua, merancang serta menerapkan kegiatan pembelajaran yang berdiferensiasi sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Dan itu yang ketiga, menerapkan media pembelajaran yang inovatif. Keempat, menyediakan soal LKPD yang siap. Oke, jadi strateginya sudah sangat maksimal sudah. Semoga nanti pada saat saya mengobservasi Bu Cok di kelas, jadi semua berjalan dengan lancar dan murid-murid dia nyaman Bu Cok belajarnya. Saya izin untuk melakukan observasi pada saat Bu Cok melakukan proses pembelajaran. Ya, nanti di jam ke-6. Itu aja pra observasi yang biasa berjalan dengan lancar. Terima kasih Bu Cok. Selamat pagi anak-anak. Panganjali. Om Swastiastu. Langsung saya mau observasi sekarang cara Bu Cok mengajar. Jadi mungkin saya di belakang
silakan nanti kalau ada sesuatu dan lain hal yang perlu saya bantu nanti bisa informasikan ke saya ya. Nah, semua silakan nanti materi akan diajarkan melalui besok ya. Selamat pagi anak-anak semuanya. Pagi. Apa kabarnya hari ini? Biasa. Sehat? Sehat. Sebelum kita mulai pembelajaran, akan Ibu cek kehadiran kalian dulu. Diputu Audi Lestari, Iko Manggalang Sweca. Ya, ruangan kelas juga sudah bersih, nyaman ya anak-anak ya. Kalian sudah mendapatkan tempat duduk yang nyaman. Kita membuat dulu keyakinan kelas. Ya, datang tepat waktu. Terima kasih Okta. Yang kedua, Audi. Mengerjakan tugas. Terima kasih Audi. Yang ketiga, Ali. Mentaatinya. Paham ya? Baik, terima kasih anak-anak. Nah, sepertinya konsentrasi kalian kurang fokus ya, kurang berpusat pada pembelajaran. Ibu mau ajak kalian untuk menenangkan pikiran kalian dulu ya. Tutup bukunya anak-anak, yang rapi mejanya. Ya, tegakkan matanya. Lakukan dengan sungguh-sungguh. Tenangkan pikiran. Semoga kalian selalu bisa tenang, bisa menerima pembelajaran dengan baik. Ya, baik anak-anak, sebelum kita mulai ke materi berikutnya, masih ingat nggak kalian minggu lalu kita belajar apa? Biasanya ya? Unsur-unsur teks inspirasi. Anak-anak semua masih ingat unsur-unsur teks inspirasi? Ya, bagus ya. Berarti kita lanjut saja ke materi berikutnya, struktur teks inspirasi. Ya. Selamat datang di channel Guru Bahasa, channel pendidikan dan edukasi. Nah, pengertian pengalaman adalah sebagai berikut. Pengalaman yang kita bahas adalah pengalaman secara umum dan apa itu pengalaman pribadi. Pengalaman adalah di kampung dan sebagainya yang meninggalkan kesan dalam bagi seseorang. Berkaitan dengan pengalaman pribadi adalah pengalaman yang berkaitan dengan seseorang dalam kehidupan. Setiap orang pasti pernah memiliki ataupun mengalami pengalaman yang berkesan, menyenangkan, ataupun menyedihkan dalam hidupnya. Nah, pengalaman-pengalaman ini yang meninggalkan kesan mendalam dan sulit untuk dilupakan. Lalu, bagaimana langkah-langkah menulis cerita inspirasi? Nah, langkah-langkah menulis cerita inspirasi berdasarkan pengalaman berkesan adalah sebagai berikut. Nah, yang pertama, pilih pengalaman yang paling berkesan dan tentunya harus berdasarkan apa yang pernah dialami, bukan yang dibuat-buat. Nah, pengalaman berkesan ini yang dimaksud adalah pengalaman yang bukan hanya pengalaman menyenangkan, tetapi bisa juga pengalaman yang menyedihkan. Namun, ada motivasi. Yang perlu diperhatikan adalah tidak dibuat-buat, artinya pengalamannya harus berdasarkan pengalaman yang pernah kita alami secara nyata. Anak-anak, tadi kita sudah menyimak video pembelajaran. Di sana sudah lengkap sekali dijelaskan apa itu struktur dari teks inspirasi. Coba sekali ini sebutkan unsur-unsur struktur teks inspirasinya. Sama orientasi, penulisan peristiwa, komplikasi, resolusi, dan fondasi. Iya, tangan dulu untuk sekali. Dari penjelasan video yang tadi
ruangan. Jelas anak-anak? Jelas. Silakan anak-anak ibu kasih waktu. Nah, kalian simak videonya, jangan lupa buat cerita ya, buat cerita experience apa sih yang membuat kalian terinspirasi. Tentunya bisa kalian baca lagi di LKS-nya. Oh, ya, Ibu, saya mau bertanya, siapa tokoh yang memberi inspirasi ibu sampai ibu bisa menjadi seorang ibu? Nah, yang pertama tokoh yang menginspirasi ibu pasti kedua orang tua. Kemudian ada salah satu guru yang waktu ibu kelas 6 SD itu yang benar-benar memotivasi diri ibu untuk bercita-cita menjadi seorang ibu. Terima kasih, Bu. bagaimana sudah Audi? Sudah semua disampaikan? Ya, kalian sudah mendengarkan anak-anak? Ada yang mau bertanya? Iya, kelompoknya Sanjaya, silakan. Perkenalkan diri dulu. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Umar Sajaya Pratama dari kelompok PST. Saya ingin bertanya, dari sekian banyaknya tokoh, mengapa memilih Bapak Jokowi sebagai tokoh inspiratif kalian? Karena beliau sangat dan tidak Beliau sangat cerdas, bertanggung jawab, apalagi bekerja keras dengan semangat. Bisa diterima jawabannya? Bisa. Nah, silakan kembali ke tempat duduknya. Audi dan kawan-kawan yang lain kasih applause dulu. Ya, anak-anak, tadi kita sudah menyimak menonton temannya presentasi. Kalian juga sudah ada bertanya, ada tanya jawab di kelas ini tadi ya. Pasti kalian lelah ya. Kenapa ibu lihat lelah? Karena kalian konsentrasinya sudah jauh sekali nih. Ada yang udah ke kantin konsentrasinya ya, ada yang udah pulang ya. Kita stretching dulu sebentar anak-anak ya. Ikuti nanti ketika ibu bilang panjang, nanti tangan kalian pendek seperti ini. Kalau ibu ucap pendek, nanti tangan kalian agak panjang. Ya, coba semua konsentrasi tangannya seperti ini dulu. Tangannya seperti ini dulu, ya, dicakupkan tangannya. Ibu nggak ikut. Panjang, pendek, panjang. Panjang, pendek, panjang. Dan kita akan menyimpulkan pembelajaran hari ini ya. Hari ini kita sudah belajar apa saja anak-anak? Ada yang bisa menyimpulkan pelajaran kita hari ini? Pertama, kita sudah apa? Penyimak video pembelajaran. Temanya apa? Inspirasi. Setelah itu kita ngapain? Berkolaborasi, berkelompok. Setelah itu kita presentasi. Kita juga ada speaking tadi ya. Ya, anak-anak ya. Nah, setelah kita menyimpulkan pembelajaran dan kita ingat-ingat kali-kali tadi itu kita ngapain aja. Sekarang kita mau evaluasi. Masih ingat nggak sih kalian dengan pembelajarannya kita? Ya, coba dibuka HP-nya anak, kita scan barcode-nya. Sudah semua bisa buka evaluasinya anak? Tampilannya kuisis ya? Silakan kalian kerjakan. Ini sebagai bahan evaluasi saja sampai mana pemahaman kalian tentang apa yang kita sudah pelajari. Ya. Ya, sudah semua menjawab anak-anak? Langsung saja kirim, nanti akan ibu buka ya. Silakan dikirim, kalau sudah tutup HP-nya, masukkan ke dalam saku. Ya. Nah, kita sudah habis mempelajari materi hari ini ya anak-anak ya. Untuk berikutnya, ya materi berikutnya kita akan mempelajari tentang kaidah kebahasaan teks inspirasi. Dibaca-baca bukunya di rumah ya anak-anak ya. Nah, terima kasih sudah belajar dengan baik. Untuk hari ini akan dicukupkan. Mari kita akhiri dengan doa dan pamsati. Silakan ketua kelas. Karena kegiatan hari ini telah selesai, marilah kita berdoa menurut keyakinannya masing-masing. Doa dimulai.
selalu berdoa dulu sebelum dan sudah melakukan kegiatan. Dan itu mereka sudah menyiapkan buku paket, alat tulis, buku tulis mereka dengan lengkap. Kalau hal yang lainnya ya, mereka terlihat kurang antusias. Tentunya kita sudah menerapkan kegiatan kelas Iya, mengajar ya, sehingga mereka itu dari apa yang tadi bilang mereka kan kurang antusias, ada solusi nggak Ucok? Sehingga mereka itu menjadi semangat, antusias dengan mengikuti pelajaran. Iya, Gimana dari Ucok? kalau solusi dari saya itu dan dari Luis juga, kita menggunakan media pelajaran yang inovatif. Apa rencana ke depannya yang Ucok miliki untuk meningkatkan proses pembelajaran yang di kelas? Ya, rencana saya di kelas itu pembelajaran tidak berpusat kepada pendidik, tetapi kepada peserta didik. Jadi pembelajaran di kelas itu tidak semata-mata konvensional,